Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi di mata kuliah akuntansi manajemen. Ya, sekarang kita melanjutkan eh, penentuan harga jual, ya, atau pricing, yang lanjutan dari part yang kedua yang mengenai cost plus pricing. Di bagian satu kita belajar penentuan harga jual, time and material pricing, kemudian cost type contract pricing, dan sekarang kita akan belajar mengenai special order pricing atau penetapan harga dengan pesanan khusus dan penetapan harga dengan peraturan pemerintah. Ya. Di part yang ketiga, mudah-mudahan nanti berikutnya adalah penetapan harga transfer ya. Nah itu kalau nanti sudah selesai semuanya, kalian bisa kerjakan tugas yang dulu Ibu pernah share ya di grup atau di LMS pernah diupload kalau nggak salah. Nah itu kalau sudah semuanya atau kalian kerjakan yang bisa dikerjakan dulu yang sudah disampaikan teorinya, ya, yang sudah disampaikan teorinya baru kalian kerjakan. Ibu screenshot dulu ya daftar hadirnya. Oh ya. Oke, Bu ulangi kembali ya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai special order pricing dan harga jual dengan peraturan pemerintah. Yang pertama adalah special order pricing, yaitu penentuan harga jual dengan pesanan khusus. Supaya kita jelas ya, yang dimaksud dengan harga jual dengan pesanan khusus itu adalah pesanan yang diterima perusahaan di luar pesanan reguler yang perusahaan biasanya yang biasanya diterima oleh perusahaan. Biasanya perusahaan kan suka membuat atau memproduksi pesanan yang rutin dilakukan, tetapi yang di luar itu ya, yang di luar itu disebut dengan pesanan khusus ya. Iya, nggak apa-apa, silakan yang baru bergabung. Jadi, nah untuk pesanan khusus ini biasanya konsumen meminta harga di bawah harga jual ya. Seringkali terjadi konsumen meminta harga di bawah seringkali konsumen meminta harga di bawah harga jual normal. Bahkan bisa jadi di bawah biaya penuh karena jumlah pesanannya biasanya dalam jumlah besar. Jadi suka minta dikurangin gitu harganya karena saya pesannya banyak gitu ya. Sementara yang rutin dilakukan itu kita sudah kerjakan. Nah, kita sebagai pengambil keputusan di perusahaan itu tidak serta-merta langsung menolak, ini di bawah harga biasanya ini, saya nggak mau, saya rugi. Nah, belum tentu rugi, walaupun pesanannya itu pembeli atau pelanggan meminta di bawah harga normal atau bahkan di bawah biaya yang total biaya penuh, jadi biaya variabel maupun biaya tetapnya. Jadi kita harus amati dulu ya. Jadi ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh para pengambil keputusan ya dalam ini biasanya yang menetapkan harga itu diskusi dari semua bagian, tapi biasanya manajemennya ya, dan salah satunya yang diminta pertimbangan adalah manajer pemasaran dan manajer akuntansi gitu ya. Nah, ini pertimbangan yang harus dijadikan catatan ya, yaitu kita harus perhatikan atau kita harus yakin apakah pesanan reguler ini yang biasa kita kerjakan setiap hari rutin itu sudah menutup biaya tetapnya seluruhnya atau belum. Nah, apabila sudah menutup biaya tetapnya, ya pesanan reguler itu, nah pesanan khusus yang datang sekarang ini menyusul itu tidak dibebani kontribusi terhadap biaya tetap, jadi tidak dibebani biaya tetap. Kemudian pertimbangan lainnya,
lihat kapasitas produksinya. Jika kapasitas produksi untuk mengerjakan pesanan reguler ya yang biasa dilakukan itu masih tersedia kapasitas produksinya, berarti masih bersisa. Misalnya satu hari ini pabrik bisa memproduksi 100.000 kilo misalnya pupuk misalnya ya, dalam satu hari. Nah, dalam katakan 100 juta kilo pupuk dalam satu bulan misalnya. Nah, apabila yang diproduksi itu kemampuannya 100 juta kilo, tapi yang diproduksi di bawah itu ya, dan untuk menerima pesanan khusus masih tersedia kapasitas produksinya, maka harga jual itu di bawah harga normal itu masih dimungkinkan ya, untuk dipertimbangkan. Kemudian harga jual juga bisa saja bukan cuma di bawah harga normal, tapi bisa jadi di bawah biaya penuh. Jadi kalau kita di pesanan yang reguler yang biasa kita kerjakan, kita harus menghitung biaya penuhnya, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabelnya. Maka apabila itu sudah di bawah harga itu, apakah kita akan terima tidak pesanan khusus itu ya? Nah itu apabila di bawah biaya penuh, tapi masih di atas biaya variabel, kita masih mungkin untuk menerima orderan itu dengan harga di bawah harga normal, ya, atau bahkan di bawah biaya penuh, ya. Asalkan ya ada syaratnya masih di atas biaya variabel karena masih mampu menghasilkan laba kontribusi. Jadi misalnya mesin itu kan biaya tetap bisa menghasilkan 100 unit pakaian satu minggu misalnya. Ya, bisa menghasilkan 100 unit pakaian selama 1 minggu. Nah, mesin jahitnya misalnya, mesin jahit itu kan fixed cost ya. Nah, ternyata dengan mengerjakan pesanan yang reguler di bawah 100 unit, masih 70 unit, masih tersisa 30 unit. Misalnya kalau di atas 100 unit bisa rusak mesinnya. Nah, atau ya itunya ya dari jam kerjanya juga jam mesinnya. Nah, kalau masih di bawah kapasitas produksi, maka masih memungkinkan kita harus hitung biaya variabelnya karena fixed cost-nya sudah dibebankan ya, dibebankan seluruhnya ke pesanan yang reguler gitu. Jadi kita harus lihat apakah kita sudah menghitung itu, harusnya sudah hitung itu ya, karena pesanan reguler itu harus menutupi biaya tetapnya gitu. Nah, sehingga kalau ada pesanan khusus sementara Anda misalnya perusahaan misalnya belum 100 unit, belum kapasitas maksimum yang masih bisa digunakan, ya yang kita perhitungkan adalah biaya variabel. Harus di atas biaya variabel. Jadi mesinnya sudah tidak dihitung lagi karena sudah dibebankan ke pesanan reguler. Nah, kemudian jika pesanan khusus di atas kapasitas tersedia, nah ini berbeda lagi masalahnya. Kalau misalnya satu minggu itu 100 unit misalnya, sudah full capacity ya. Terus ada pesanan khusus. Kalau sudah begitu ya terpaksa kita harus hitung harga jual itu harus menutup biaya tetap dan biaya variabelnya ditambah biaya variabelnya. Kenapa? Karena biaya tetapnya kita harus sediakan mesin yang baru untuk memproduksi pesanan khusus. Tapi kalau kapasitasnya belum penuh ya kita masih boleh mempertimbangkan misalkan di atas biaya variabel. Atau dengan kata lain kita bisa menggunakan akuntansi diferensial ya. Jadi yang ada perbedaan-perbedaan biaya itu untuk dipertimbangkan. Nah, ini akan lebih jelas dengan contoh ya. Nah, contoh 5 ini menggambarkan bagaimana cara menentukan harga jual untuk pesanan khusus atau special order ya. Tetapi datanya diambil dari contoh sebelumnya, dari contoh 2. Dari contoh 2. Jadi kalian boleh lihat lagi contoh 1 dan 2 di
sesi harga normal kalau nggak salah ya, di harga normal atau di yang sesi 8. Ini ada sesi dari sesi 8 penetapan harga jual normal. Nah, itu mungkin bisa dibuka lagi kasusnya seperti apa gitu ya. Hmm. Nah, ini contohnya dari data dari contoh 2 ya yang sebelumnya, kan kita sudah dapat harga jual produknya sebesar Rp4.500 per kilo. Setelah dihitung-hitung kan kemarin kita sudah menentukan harga jual normalnya 4.500, katakanlah begitu untuk pesanan yang reguler. Nah, kemudian datanglah pesanan khusus ya. Oh, ini sebelumnya ada juga informasi biaya penuhnya ya di contoh 2 kemarin, biaya penuhnya itu Rp3.500. Ya, sekali lagi harga jual produknya 4.500 per kilo, biaya penuh per kilonya itu 3.500. Didapat dari mana? Yaitu 3,5 miliar dibagi 1.000 kilo gitu ya. Kemudian biaya tetap sebesar 1.400.000 rupiah diperkirakan akan diserap oleh volume produk sebesar 100.000 kilo. Ya, karena waktu itu sudah dari 100.000 kilo aja biaya tetapnya udah ketutup gini ya. Kayaknya gitu deh di contoh sebelumnya. Jadi sudah ketutup fixed cost-nya ya, biaya tetapnya, yaitu biaya tetap kan 1.400.000 rupiah, sudah ditutup oleh produk 100.000 kilo ya. Sementara ini kapasitasnya 1 juta kilo. Berasal dari pesanan reguler pelanggan. Jadi kita sudah tidak perlu lagi memikirkan kalau ada pesanan khusus itu karena pesanan reguler sudah memenuhi ya, dengan 100.000 kilo aja udah ketutup ya biaya tetapnya. Jadi kita kalau ada pesanan khusus tidak perlu memikirkan lagi untuk menutup biaya tetap. Misalnya seorang pembeli meminta penawaran harga produk perusahaan harga Rp3.400 per kilo dengan pesanan sebesar 200 kilo. Nah, harga yang normal saja 3.500 ya. Biaya penuhnya aja Rp3.500. Harga normalnya untuk pesanan reguler itu Rp4.500 per kilo. Jadi ini bukan cuma di bawah harga normal ya, tapi juga di bawah biaya penuh ya. Biaya penuh itu apa saja, yaitu fixed cost dan variable cost. Di bawah biaya itu ya, di bawah harga biaya penuhnya, bukan cuman di bawah harga jual normal. Kalau harga jual normalnya untuk reguler aja 4.500 per kilo. Nah, kemudian ada lagi yang pesan ini 200 kilo, mau nggak? 200 kilo dengan harga 3.400, aduh rendah sekali harganya ya. Nah, perlu dipertimbangkan, jangan langsung ditolak, dikotret dulu ya, dihitung dulu apakah pesanan itu sebaiknya diterima atau ditolak perusahaan. Intinya adalah selama perusahaan masih atau selama pesanan khusus itu masih mendatangkan laba kontribusi ya, untuk menambah laba totalnya itu sebaiknya diterima. Gitu. Nah, di pertimbangan pesanan tersebut, manajer pemasaran menghadapi 2 masalah. Yang pertama, pesanan bukan berasal dari pelanggan reguler. Manajer pemasaran dapat memperlakukan pesanan tersebut sebagai pesanan reguler. Ya, boleh saja disamakan dengan pesanan reguler ya. Atas dasar anggapan bahwa biaya tetap perusahaan, maaf ya. Bentar ya. Nah, pesanan tersebut bukan berasal dari pelanggan reguler perusahaan. Kalau kita mau perlakukan sebagai pesanan reguler sama dengan pesanan reguler, atas dasar anggapan bahwa biaya tetap perusahaan akan dapat diserap oleh 100.000 kilo yang direncanakan akan diproduksi dan dijual dalam tahun anggaran,
Belum termasuk pesanan sebanyak 200 kilo yang dipertimbangkan sekarang. Jadi ada 2 poin lah yang dicatat ya, bahwa ini seandainya mau diterima sebagai pesanan khusus gitu ya, pesanan reguler. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah permasalahan harga yang diminta oleh calon pembeli di bawah harga pasar. Harga pasarnya kan harga jual yang sudah ditetapkan sebelumnya di contoh 2 katakanlah 4.500 gitu ya. Nah, ini mintanya 3.400. Padahal biaya penuh aja 3.500. Nah, dia maunya di bawah biaya penuh. Mari kita hitung apakah akan kita terima atau tidak pesanan itu dengan harga jual tersebut ya. Nah, pesanan ini yang poin tadi satu tadi ini harus diperlakukan sebagai pesanan khusus karena sudah tidak lagi menutup biaya tetap. Karena sudah ditutup oleh pesanan reguler kan 100.000 kilo tadi. Jadi sudah tidak lagi memperhitungkan harga tetap. Harga yang diminta oleh calon pembeli harus dibandingkannya dengan apa gitu. Jangan lagi dengan biaya penuh, tapi dengan biaya variabel saja karena biaya tetapnya sudah tadi di cover. Nah, ternyata menurut hitung-hitungan ini ya, kalau dengan pesanan sebesar 200 kilo dengan harga sesuai permintaan pelanggan tadi 3.400, perusahaan menerima penghasilan atau pendapatannya sebesar Rp680.000. Sedangkan di contoh 2 ya disebutkan bahwa biaya variabel itu per kilonya 2.100. Dan nanti kalian lihat di contoh sebelumnya ada data bahwa biaya variabel per kilo itu kalau nggak salah ya 2.100. Nah, kalau misalnya dipesan sebanyak 200 kilo maka didapat Rp420.000. Nah, dari harga pesanan khusus dari pendapatan dikurangi total variabel ini, ya selisihnya kita masih ada kontribusinya terhadap laba sebesar Rp260.000. Jadi masih ini disebut sebagai laba kontribusi. Jadi laba kontribusi itu dari total pendapatan dikurangi biaya variabelnya saja, tidak melibatkan biaya tetap. Nah, itu disebut dengan laba kontribusi. Nah, laba kontribusi ini walaupun nilainya kecil tapi kan akan menambah peningkatan terhadap laba perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Sehingga pesanan ini sebaiknya disarankan untuk diterima saja gitu walaupun 3.400 harganya di bawah harga normal bahkan di bawah biaya penuh. Tapi nggak apa-apa karena biaya variabelnya masih tertutup bahkan masih ada lebih. Kalau ketutup saja nggak usah ya, tapi kalau sudah ada lebihnya ya lumayan lah ya buat nambah-nambah laba di periode akuntansi sekarang ini gitu ya. Nah, ini untuk special order. Nah, kemudian bagaimana penentuan harga jual dengan peraturan pemerintah? Ini ada apakah dari teman-teman kalian? Kemudian ya, kita juga perlu mengetahui mengenai bagaimanakah menentukan harga jual dengan peraturan pemerintah. Jadi ada produk-produk tertentu atau jasa tertentu ya yang itu biasanya yang terkait dengan keperluan atau hajat hidup masyarakat luas ya. Nah, itu harga jualnya tidak bisa ditetapkan seenaknya gitu ya. Ada aturan pemerintah. Nah, misalnya untuk apa ya? Misalnya kalau di sini contohnya listrik, air gitu ya, telepon. Kalau telepon dulu telepon rumah itu tarifnya nggak bisa seenaknya seperti sekarang. Kalau sekarang kan dengan pasar bebas ya persaingan ya antar provider gitu. Tetapi kalau zaman dulu kan telepon hanya ada telepon rumah. Nah, telepon rumah ini tarifnya karena menyangkut komunikasi, suatu yang vital bagi masyarakat luas, maka itu ditetapkan gitu ya oleh pemerintah, ada aturannya. Kemudian transportasi ya, kalau mau lebaran kita lagi butuh-butuhnya masyarakat luas, tapi kemudian produsen transportasi bisa saja menaikkan harga seenaknya, tapi ini ada aturannya gitu. Jasa pos, kalau dulu kan sangat vital tuh jasa pos, kalau sekarang sudah ada banyak fasilitas ya untuk berkomunikasi, sehingga mungkin tidak ke situ. Nah, ini diatur oleh pemerintah. Satu lagi mengenai harga jual
di farmasi kan ya, per obat-obatan. Itu juga ada aturannya dalam pemerintah. Nah, ini ditentukannya harus seperti halnya cost plus pricing ya, tapi dengan pendekatan full costing ya. Ini. Jadi sama dengan cost plus pricing, yaitu biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Harus dengan full costing, yaitu biaya produksi dan non-produksi. Jadi penggolongannya. Tidak dengan variable costing karena prinsip akuntansinya yang mengarah ke sana. Jadi menuntut untuk menggunakan full costing. Kenapa? Karena nanti diperiksa kan oleh ada yang mengaudit gitu, dan itu sistemnya harus full costing. Jadi kita pakai full costing. Nah, yang dilihat adalah nanti harga jualnya itu harus udah mau running out ya, jadi saya percepat ya. Jadi harus apa namanya, wakil rakyatnya menilai kewajaran biaya penuh. Nah, itu yang akan dilihat gitu ya. Harus apa namanya, menilai kewajaran biaya penuh. Jadi harus wajar harganya. Setiap kenaikan harga jual produk atau jasa yang diatur dari pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan ya, dari segi perhitungan biaya penuh yang dipakai sebagai dasar perhitungannya. Kemudian kewajaran labanya itu, misalnya mau menambahkan berapa persen, kalau perusahaan kan bebas mau menambahkan berapa persen. Yang menghalangi adalah daya beli masyarakatnya, kuat enggak masyarakatnya membeli. Kalau enggak, kalau bisa ya perusahaan setinggi mungkin ya, supaya seuntung mungkin. Sifat dari produsen kan begitu menurut hukum ekonomi mikro kan, supply demand dan karakter dari manusia sebagai seorang homo economicus ya, manusia yang mempertimbangkan berperilaku secara ekonomis, maka dia akan menetapkan harga setinggi mungkin atau keuntungan setinggi mungkin. Bukan harganya, tapi sahnya harga yang menentukan. Tetapi ada pembatasnya tadi, daya beli masyarakat, dibeli nggak sama masyarakat. Satu lagi, ada banyak ya. Kemudian pesaing, apakah pesaing juga menetapkan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, itu perlu dipertimbangkan kalau untuk perusahaan. Tapi kalau untuk apa namanya, kalau untuk produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu ditetapkan harga berapapun pasti butuh masyarakat ya. Misalnya air gitu, listrik, ya berapapun ya, walaupun berat, nggak mungkin nggak pakai listrik gitu. Sehingga nggak boleh, nggak ada pesaingnya lagi pula. Jadi tidak dilihat lagi pesaing, tidak berkompetisi dengan siapa, nggak ada. Ya, rakyat akan menerima saja gitu, karena dengan suka ataupun tidak suka. Nah, tetapi karena itu merupakan disadari sebagai keperluan masyarakat luas, maka ada peraturannya dari pemerintah, karena tidak ada yang membatasi ya, pesaing tidak ada itu sebetulnya. Nah, ini juga berarti batasnya labanya mau berapa persen juga yang harus yang wajar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan laba ya. Persentase dari laba yang diinginkan tuh bagaimana, kemudian markup-nya bagaimana. Ini kita ambil contoh ya, misalnya untuk menghasilkan listrik diperlukan investasi sebesar 3,2 miliar untuk membeli mesin dan equipment serta modal kerja. Nah, taksiran biaya produksi listrik pada volume produksi 100 juta kWh per tahun adalah sebagai berikut. Ini biaya produksinya ya, karena tadi berdasarkan full costing, maka kita bicara biaya produksi dan non produksi. Nah, biaya produksinya, taksirannya ya, untuk memproduksi 100 juta kWh per tahun dengan investasi 3,2 miliar ya, untuk alat investasi mesin, equipment ya, maka biaya produksinya itu diperkirakan sebesar 15 miliar ya. Nah, kemudian biaya non produksinya ya, tadi kan biaya produksi 15 M. Biaya non produksinya itu apa saja? Ada biaya pemasaran dan ada biaya administrasi dan umum, katakanlah ada dua elemen yang menyusunnya. Nah, biaya pemasarannya 1,5 M dan administrasi dan umumnya sebesar 700 juta.
Nah, kemudian berdasarkan aturan pemerintah dan kewajaran gitu ya, diputuskan bahwa investasi laba yang diinginkan dari investasi itu adalah sebesar 25%. Nah, maka kita akan hitung di hitungan berikutnya ya. Nah, kemudian ini dalam penentuan harga jual tersebut diperlukan informasi akuntansi penuh masa yang akan datang. Jadi ini ringkasan dari data tadi ya. Terdiri dari taksiran biaya penuh, yaitu biaya produksi, tadi biaya produksi 15M, biaya non-produksi 2,2M, ya, iya 2,2M, 2 juta, iya 2,2M gitu ya. Jadi biaya produksi 15M, non-produksi, ya 2,2M, dan taksiran aktiva penuh yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menjual produk air adalah 3,2 ya, 3,2M. Ini dari 25% dikalikan investasinya ya 3,2. Investasinya 3,2, nanti laba yang diinginkan 25% dari 3,2. Jadi kita hitung dulu markup-nya berapa. Markup-nya itu harus berapa persen, kita hitung dulu. Kemudian baru dihitung, jadi markup-nya dari biaya produksi berapa persen, kemudian dihitung harga jual per KWH-nya berapa. Ya. Jadi saya ulang lagi, perhitungan markup itu dihitung dulu, baru kemudian ditetapkan harga jual. Bagaimana menghitung markup? Markup-nya dihitung dengan cara pertama, biaya non-produksinya berapa, ya. Biaya non-produksinya dijumlahkan, kemudian ditambah laba yang diharapkannya. Nah, biaya non-produksinya tadi 700 juta dan 1,5 miliar. Kemudian ditambah laba yang diharapkannya. Laba yang diharapkan tadi batas kewajarannya adalah menurut peraturan pemerintah 25% dari 3,2 miliar. 3,2 miliar tadi investasi yang harus disediakan untuk memproduksi sebesar 100 juta ya KWH per tahun kalau nggak salah tadi. Itu dicek lagi. Itu didapat 25% kali 3,2 M itu sudah didapat 800 juta. Jadi saya ulangi, biaya non-produksi ditambah laba yang diharapkan, ya, laba yang diharapkan itu adalah persentase dari investasi yang dibutuhkan, ya, itu hasilnya adalah diperkirakan ini dijumlah ya, dijumlah, ya, kemudian biaya taksiran biaya produksi ya. Sorry, ini kayaknya biaya non produksi deh. Tadi kan biaya non produksi, administrasi umum dan pemasaran, biaya non produksi ditambah laba yang diharapkan dari investasi, ya itu berarti taksiran biaya non produksi ditambah dibagi biaya produksi. Jadi cara menghitung markup adalah taksiran biaya non produksi dibagi biaya produksi. Sekali lagi, biaya non produksi ditambah ya taksiran itu udah ada persentase labanya. Taksiran biaya produksi, biaya non produksi dibagi biaya produksi dikali 100% didapat 20%. Tadi sudah dapat markup-nya. Kemudian kita hitung harga jualnya, yaitu dengan cara menjumlahkan taksiran biaya produksi. Biaya produksinya tadi kan 15M. Kemudian di markup dari biaya produksi. Tadi sudah dihitung markup-nya adalah 20%. 20% ini menjadi markup dari biaya produksi. Nah, sudah mengandung biaya non-produksi. Yaitu sebesar 20% dari 15M. 20% dari 15M didapat 3 miliar. Di total semuanya adalah 18 miliar. Volume produksi dalam 1 tahun 100 juta KWH. Ya. Jadi harga per unitnya listrik adalah 18
miliar ya, dibagi volume produksinya 100 juta, didapatlah Rp180 per kWh. Nah, itu harga jual listriknya. Oke, bisa kita hafalkan lagi ya. Jadi perhitungan markup-nya adalah biaya non-produksi ditambah laba yang diharapkan dari investasi itu berapa, dijumlahkan ya. Nah, biaya non-produksi tambah labanya itu dibagi biaya produksi dikali 100%. Nah, itu adalah markup untuk nanti menghitung markup dari biaya produksi. Kemudian, bagaimana cara menghitung harga jualnya? Biaya produksi yang sudah dianggarkan, ya, ditambah markup dari biaya produksi. Markup tadi dihitung 20% dari dari biaya produksi.